Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa tonton sampai habis ya, karena dukungan kalian adalah energi semangat buat kami. Dan yang terpenting, doakan agar yang subscribe selalu dapat rezeki melimpah dan admin bisa tambah bayaran buat SPP anak. Amin. Hari ini kita akan bahas satu kisah yang mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Yes, betul sekali. Kita lagi ngomongin Erick Thohir, Menteri BUMN yang kini resmi terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027. Seperti yang kita tahu, pemilihan ini dilakukan lewat Kongres Luar Biasa KLB yang diadakan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Februari 2023. Bukan cuma menang tipis loh, Erick menang telak. Bisa dibilang ini momen wow buat sepak bola Indonesia. Seperti habis nelpon customer service terus beneran dibales cepat. Gak nyangka Erick berhasil ngalahin 3 pesaingnya, yaitu Lanyala Mataliti, Arif Putra Wicaksono, dan Doni Setiabudi. Keunggulannya mutlak, gengs. Kayak kamu waktu ujian ngisi pilihan ganda pakai ilmu kira-kira, tapi tiba-tiba dapat 100. Sambil menenangkan hati voters yang gemeteran menunggu hasil, Erick Thohir berulang kali bilang, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Bismillah ya. Nggak salah sih, memang bismillah is the key. Nah, ini jadi titik balik sepak bola Indonesia yang lagi nggak baik-baik saja. Kira-kira, langkah apa nih yang bakal Erick ambil buat membenahi kondisi sepak bola kita yang udah mirip roller coaster perasaannya? Atau bakal ada gebrakan mengejutkan yang kita semua nggak siap? Tonton sampai akhir biar nggak ketinggalan ya. Petinggi klub sepak bola Erick Thohir memang sebelumnya tak pernah berada di lingkungan PSSI seperti Lanyala Mataliti, tetapi bapak 4 anak itu tetap dekat dengan dunia olahraga. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, yang juga sekarang resmi jadi Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027. Tapi jangan salah brosis, meski nama Erick mungkin baru kita dengar di PSSI, dia itu nggak asing dengan dunia olahraga. Sebelum nyebur ke PSSI, Erick udah muter-muter main di dunia olahraga kayak pemain bola yang nggak mau disubstitut nih. Mulai dari bola, basket, sampai sepak bola internasional. Doi udah banyak banget gelutannya. Coba kita bahas dikit perjalanan seru beliau. Erick ini dulu punya saham mayoritas Inter Milan. Iya, Inter Milan gengs, klub raksasa Italia, bukan klub Tarkam ya. Dia bahkan sempat jadi presiden klub di sana dari tahun 2013 sampai 2019. Bayangin, kita beli jersey Inter aja mikir-mikir, Erick langsung beli klubnya. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum lanjut, kasih jeda sebentar buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe. Ayo dong, subscribe sekarang. Bantu admin bukan cuma buat SPP anak, tapi juga buat nambah beli popok. Masa iya tiap malam begadang cuma buat mikirin PSSI, tapi nggak ada yang bantu admin buat beli popok anak? Jangan sampai nih, gara-gara kurang dukungan, Erick Thohir malah dinaturalisasi Malaysia dulu. Nanti Malaysia makin bangga, kita malah gigit jari. Sebelum itu, ternyata Doi juga pernah beli klub MLS Amerika, DC United pada 2012. Kapan terakhir kali kamu beli tim sepak bola bro? Beli jajan siomay aja harus nunggu diskon kan? Erick ini beda, levelnya memang udah di luar angkasa. Setelah sempat bermain di sana, tahun 2018 Erick angkat kaki dari DC United, tapi bukan berarti dia pensiun. Oh no gengs, Doi lanjut bermain di Inggris. Oxford United jadi sasaran berikutnya. Erick dan Anindya Bakri beli 51% saham klub tersebut. Bukan tim Premier League sih, tapi hello, Oxford United ini tetap klub Liga Inggris, kasta ketiga gitu loh. Nah, kalau di tanah air, siapa yang nggak tahu kalau Erick juga punya klub lokal? Yes, dia punya saham di Persis Solo sejak 2021. Bareng Kaisang Pangarep dan Kevin Nugroho, mereka berhasil ngebawa Laskar Sambernyawa naik kasta ke Liga 1 musim 2022. Mantap kan?
Siapa tahu nanti bisa kita lihat Persis Solo juara Liga 1, terus Kaisang syukuran bagi-bagi martabak. Eits, gak cuma Persis Solo aja. Erick Thohir juga pernah punya hubungan spesial sama dua klub besar tanah air, Persija Jakarta dan Persib Bandung. Di Persija, dia sempat jadi direktur keuangan pas klub Macan Kemayoran juara Liga Indonesia 2001. Sementara di Persib, Doi punya peran penting pas mereka juara Indonesia Super League tahun 2014. Jadi bisa dibilang, di mana ada Erick Thohir, di situ ada piala atau minimal potensi piala lah. Bicara soal piala, inget nggak? Pas 2015 waktu kompetisi sepak bola Indonesia di stop karena sanksi FIFA. Nah, Erick Thohir juga punya andil besar dalam gelaran Piala Presiden di tengah situasi sulit itu. Dan lebih keren lagi, Doi juga berperan besar menyelamatkan Indonesia dari berbagai sanksi FIFA, termasuk pasca tragedi Kanjuruhan. Erick tuh bagaikan superhero yang nyelamatin sepak bola kita dari kehancuran. Ngomong-ngomong soal bola, sebenarnya Erick itu cinta pertamanya bukan sepak bola loh, tapi bola basket. Doi adalah pemilik klub Satria Muda, klub basket yang udah sering banget juara. Bahkan, Erick sempat jadi ketua PB Perbasi dan sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden SEABA atau Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara. Di dunia basket internasional, dia juga punya peran penting di FIBA dan ikut berkontribusi membuat Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Basket FIBA 2023. Jangan lupa nonton ya, 25 Agustus sampai 10 September, biar kita makin bangga sama negeri kita sendiri. Kalau masih kurang, nih ya, Erick Thohir juga punya saham di klub NBA Philadelphia 70 Ers. Yes brosis, dia orang Asia pertama yang punya klub NBA. Aku aja mau beli sepatu basket mahal mikir, Erick malah beli klubnya. Tapi, sebelum jadi raja olahraga, jangan lupakan, Erick Thohir juga berasal dari keluarga pengusaha yang sukses. Ayahnya, Teddy Thohir, adalah pemilik grup Astra International. Jadi bakat bisnis Erick ini kayak bawaan lahir gitu. Dia juga mendirikan Mahaka Group yang bergerak di berbagai bidang, termasuk media. Makanya, nggak heran kalau sepak bola sama basket aja nggak cukup buat dia. Perlu nyali perbaiki sepak bola Indonesia. Jadi, ceritanya nih, waktu Erick Thohir mutusin buat maju jadi ketua umum PSSI, dia bilang dengan santai tapi penuh makna, "Gue simpel aja bro, ini sepak bola butuh nyali buat diperbaiki, biar sepak bola kita bersih dan berprestasi." Nah, di sini kita udah mulai mikir nih, loh kok bersih-bersih? Apa kita lagi ngomongin sepak bola atau beres-beres rumah ya? Tapi ternyata, maksudnya lebih dalam gengs. Erick mau beresin sepak bola Indonesia yang udah lama kena debu-debu gosip dan noda-noda mafia. Ibarat rumah yang harus di deep cleaning, sepak bola kita juga harus disikat sampai kinclong. Perlu nyali, katanya. Ya, bener banget. Ini bukan cuma perkara ngatur formasi di lapangan, tapi juga ngelawan tangan-tangan setan yang suka main belakang. Kalau nggak dilawan, ini lingkaran setan bakalan terus-terusan muter kayak lagu TikTok yang nggak bisa di-skip. Erick juga nggak mau sok tahu. Dia bilang, "Gue punya strategi besar nih, tapi gue nggak mau kelihatan sok pintar. Gue mau belajar dulu, dengerin supporter, wasit, klub, dan asosiasi provinsi PSSI." Jadi meski dia udah pernah jadi presiden Inter Milan, ya presiden Inter Milan bro, dia tetap rendah hati, belajar dari yang bener-bener paham kondisi di lapangan lokal. Bayangin aja, mantan presiden klub besar dunia, tapi masih mau nanya pendapat tukang bakso di depan stadion. Respect banget. Ternyata, keputusan Erick maju di PSSI ini makin on fire, gara-gara tragedi Kanjuruhan. Ya, siapa yang bisa lupa? Erick nggak cuma prihatin, tapi juga bilang, kalau nggak ada yang berani lawan tangan-tangan kotor ini, kita semua bakal terus dirugiin. Jadi, gua ambil langkah maju. Wah, ini mah bukan sekadar ketua PSSI, kayak superhero yang baru muncul dari balik awan. Lebih serunya lagi, Erick punya rencana bikin roadmap sepak bola Indonesia. Tapi, dia dengan jujur bilang,
gua nggak mau ini jadi blueprint gua aja, ini harus blueprintnya sepak bola Indonesia. Jadi dia nggak mau kayak bos-bos lain yang suka bikin rencana asal-asalan. Erik serius, mau bikin sepak bola kita punya arah yang jelas, bukan cuman sekadar balik kanan maju tak gentar. Buat memulai itu semua, Erik berencana adain sarasehan sepak bola Indonesia. Kebayang nggak sih? Erik Thohir keliling ngobrol sama para voters, wasit, pemain, bahkan supporter. Bisa jadi sarasehannya bakalan lebih rame dari acara reuni akbar sekolah, dan siapa tahu ada sesi karaoke dadakan juga. Jadi intinya, Erik Thohir ini punya mimpi besar buat perbaiki sepak bola kita, tapi dia nggak mau ngerasa paling jago. Dia tahu kalau kerjasama adalah kunci, dan sepak bola Indonesia bukan cuma soal bawa bola di lapangan, tapi juga bawa perubahan di segala lini. Dengan tekad kayak gini, rasanya kita tinggal nunggu waktu aja buat lihat sepak bola Indonesia melejit kayak rudal. Nah, kali ini kita akan bahas prestasi luar biasa Erik Thohir selama jadi ketua PSSI. Ya, brosis, sejak Erik naik jadi ketua, sepak bola Indonesia kayak dapet suntikan bintang 5. Kalian tahu kan, Malaysia? Ya, negara tetangga yang sering banget bikin kita kesel. Tiba-tiba aja iri berat sama Indonesia gara-gara prestasi Erik Thohir ini. Malaysia sampai bilang, aduh, kenapa sih Erik Thohir nggak dinaturalisasi aja jadi orang Malaysia? Biar sepak bola kita maju kayak Indonesia. Prestasi apa aja sih yang bikin Malaysia sampai meratap gitu? Satu Liga Indonesia makin gemerlap. Di tangan Erik, Liga 1 kita jadi kayak Liga top dunia. Pertandingannya makin seru, stadion penuh, wasit makin adil, nggak lagi ada VAR versi agak rusak. Pokoknya, atmosfernya udah mirip Liga Inggris lah. Malaysia masih sibuk bikin rencana stadion baru, tapi tribun penontonnya cuma separuh penuh. Kasihan deh tetangga. 2. Pemain muda berbakat Indonesia mulai go internasional. Nggak cuma nonton bola doang, Erik bener-bener serius memajukan pemain muda kita dari program beasiswa ke Eropa sampai kontrak dengan klub-klub top dunia. Pemain muda Indonesia udah bisa main di Liga Spanyol, Liga Inggris, bahkan di Italia. Malaysia masih sibuk cari pemain import buat dinaturalisasi biar gahar di Asia Tenggara, tapi tetap aja kalah saing sama kita. 3. Timnas Indonesia di Piala Dunia. Ini dia yang bikin Malaysia paling sakit hati, gengs. Di bawah Erik Thohir, timnas kita akhirnya berhasil lolos ke Piala Dunia. Ya, lolos ke Piala Dunia. Gak cuma main di AFF atau SEA Games lagi, Indonesia naik level. Dan saat itu, tetangga sebelah udah gak tahu lagi mau bilang apa selain coba Erik Thohir bisa jadi ketua PSSI Malaysia. 4. Sepak bola kita bersih dan berprestasi. Erik dengan tangan dinginnya bersihin PSSI dari segala jenis drama, dari mafia bola sampai tangan-tangan setan yang suka ngacak-ngacak kompetisi. Malaysia, ya, mereka masih kebingungan kenapa kompetisi lokal mereka susah banget maju. Jawabannya, karena Erik Thohir ada di Indonesia. Jadi, itu tadi sederet prestasi Erik Thohir yang bikin Malaysia sampai ngelirik sebelah mata. Kalau ada yang nanya kenapa sepak bola mereka gitu-gitu aja, jawabannya simple. Karena Erik Thohir belum jadi warga negara Malaysia. Bakal bikin pengurus PSSI kurang tidur. Jadi gini, waktu Erik Thohir maju buat jadi ketua PSSI, dia udah belak-belakan kasih peringatan. Siapapun yang masuk tim PSSI siap-siap nggak tidur. Bayangin ya, brosis. Doi bilang, saya tantang, siapapun tim saya yang ada di PSSI, siap tidak tidur. Kalau kamu pikir ini cuma sekadar omongan, coba cek jadwal kerjanya Erik. Ketua Perbasi Denny Kosasi pernah hubungi dia jam 23.30 WIB alias hampir tengah malam, dan tahu apa yang terjadi. Erik dengan santainya jawab, telepon. Erik bukan tipe bos yang cuma kerja Senin Jumat jam 9 sampai jam 5. Nope, dia bilang, siap-siap kalau saya hubungi Sabtu Minggu. Jadi kalau kamu pikir weekend adalah waktu buat rebahan, nggak berlaku di dunia PSSI.
buat tim PSSI di bawah Erik, hari Sabtu dan Minggu itu mungkin malah lebih sibuk daripada Senin. Dia pernah bilang dengan santai, "Waktu saya di BUMN selama COVID-19, kantornya nggak pernah tutup. Kita kerja siang malam, dan yang di Exco PSSI nanti mungkin bakal kurang tidur juga." Jadi kebayang dong, brosis, gimana hektiknya nanti kalau dia udah duduk di kursi panas PSSI. Beneran nggak ada ruang buat leyeh-leyeh, apalagi scrolling Instagram. Buat Erik, ini bukan cuma soal jabatan, ini soal aspirasi rakyat Indonesia. Dia tahu betul bahwa orang Indonesia tuh sangat cinta sepak bola, mungkin bahkan lebih cinta daripada pasangan yang udah pacaran 5 tahun. Dan Erik nggak main-main, dia mau pastikan PSSI nggak cuma eksis, tapi benar-benar bisa jadi mesin prestasi. Jadi ya, siap-siap aja, brosis, pengurus PSSI bakal lebih sibuk daripada abis deadline lomba meme TikTok. Dan tahu nggak, kabarnya ini bikin tetangga sebelah kita, Malaysia, jadi rada gemes. Ya, mereka katanya mulai curiga dan iri. Loh, kok Erick Thohir bisa sih benerin PSSI, sementara sepak bola kita gimana? Mereka udah mulai kebakaran jenggot gara-gara prestasi kita mungkin bakal melesat di bawah kepemimpinan Erik. Tapi nggak usah khawatir, kita tahu Malaysia suka iri. Kayak waktu mereka iri pas kita punya Indomie, dan mereka cuma punya ya, nggak usah disebut lah. Tapi ingat, Indonesia dan Malaysia kan saudara serumpun. Jadi kita doakan aja semoga mereka bisa menyusul, meskipun mungkin agak lama. Balik ke soal PSSI, Erik punya satu prinsip yang jelas. Perubahan itu nggak bisa ditunda-tunda. Kalau PSSI mau maju, semua orang di dalamnya harus siap jungkir balik, kerja tanpa kenal waktu. Siang malam, weekday weekend, semua demi memperbaiki sepak bola Indonesia yang kita semua cintai. Jadi, gimana nih menurut kalian? Siap nggak PSSI di bawah Erick Thohir jadi lembaga paling sibuk sedunia? Bayangin aja, PSSI begadang sampai pagi, sementara kita cuma bisa begadang kalau ada final Liga Champions. Jangan lupa like videonya guys kalau kalian setuju. Komen kalau punya ide atau opini keren, atau mau nyari teman begadang nonton bola. Dan yang paling penting, subscribe. Kenapa? Biar nggak ketinggalan update selanjutnya dari kita yang bakal bahas serba-serbi sepak bola Indonesia dan gimana cara Erick Thohir ngajak timnya untuk begadang sambil rapat. Dan satu lagi, doain yang subscribe biar tambah kaya, sukses, sehat selalu, dan kalau bisa beli rumah sambil tetap support bola Indonesia. Amin. Sama bantu admin dong guys, subscribe itu gratis, tapi buat admin bisa nambah duit beli susu anak. Kan kasihan kalau admin cuma minum air putih terus, biar anaknya bisa minum susu premium juga, kayak yang diminum anak-anak Sultan Malaysia, yang pengen banget Erick Thohir jadi ketua PSSI mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ya, terima kasih yang udah subscribe, kalian luar biasa.